budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Josiska Imuriwon. Saya dari kelas A3 Keperawatan. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif di Fakultas Keperawatan semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran perawat profesional untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah konsep dasar keperawatan, dan dosen pengampu saya yang terhormat saya sebut dengan kasih Nurse Frandri Kalo Escape MKS. Dan teman-teman, selamat menyaksikan video saya dan semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Pengertian caring. Caring adalah tindakan kepedulian sebagai bentuk kemampuan dalam berdedikasi kepada orang lain, mengawasi, mencintai orang lain. Caring adalah pusat dalam praktik keperawatan, bentuk pendekatan yang dinamis. Perawat bekerja untuk lebih meningkatkan kepedulian kepada pasien dalam memberikan asuhan keperawatan. Caring adalah tindakan nyata dari care yang menunjukkan satu rasa kepedulian. Teori caring pertama kali dikemukakan oleh James Watson yang dikenal dengan full factor creative caring, salah satu jenis teori filosofi keperawatan, kemudian dikembangkan oleh Swanson 1993 dengan teori model structure of caring yang terdiri dari matching belief, knowing, required, enabling, doing for you, masuk dalam jenis teori keperawatan middle range dan akhirnya dimodifikasi oleh dikenal Caroline Care model yang dapat diaplikasikan pada pelayanan keperawatan. Sikap caring adalah salah satu identitas profesi keperawatan yang berusaha ditanamkan oleh institusi pendidikan keperawatan melalui proses sosialisasi profesi. Namun pada kenyataannya ditemukan sikap yang tidak menunjukkan sikap caring. Sikap caring digunakan untuk perawat agar bisa menahan emosi dan motivasi dalam pelayanan, membantu proses pelayanan kesehatan dengan baik. Caring dalam praktik keperawatan. Caring dalam keperawatan adalah sebuah proses interpersonal esensial yang mengharuskan perawat melakukan aktivitas peran spesifik dalam sebuah cara dengan cara menyampaikan ekspresi emosi tentu kepada pasien. Membantu melayani pasien, pengaruh caring ditunjukkan dalam potensinya untuk menentukan tingkat asuhan keperawatan yang dapat diterima, dan dalam situasi praktik, caring adalah konsep inti dalam melakukan riset dan teknik yang sesuai dengan praktik keperawatan caring. Caring sebagai bahan masukan tenaga keperawatan untuk meningkatkan kinerjanya dalam usaha mempertahankan mutu pelayanan kesehatan terkait dengan pelaksanaan praktik dalam asuhan keperawatan. Sikap dan perilaku caring. Sikap caring adalah identitas profesi keperawatan yang berusaha ditanamkan oleh institusi pendidikan keperawatan melalui proses sosialisasi profesi. Perilaku caring adalah sebagai bentuk peduli memberikan perhatian kepada orang lain, berpusat pada orang, hormati harga diri dan kemanusiaan untuk mencegah terjadinya status kesehatan buruk. Perilaku dan sikap caring sangat penting bagi pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan keperawatan yang dapat membantu kesembuhan pasien sehingga terciptanya persahabatan, empati, simpati, tanggung jawab penuh, perhatian perawat dan perawat pasien. Caring dan curing. Caring adalah tingkat yang berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pada klien selama dirawat. Curing adalah tindakan pengobatan yang diberikan untuk pengobatan proses penyembuhan. Caring dan curing yang baik memberikan oleh perawat kepada pasien akan menimbulkan kepuasan terhadap pasien. Caring adalah tindakan yang memberi pelayanan berupa asuhan fisik serta memberi rasanya aman dan nyaman kepada
keselamatan klien. Caring dan curing sangat berhubungan satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang menuntut melakukan peran ganda dalam menjalankan tugas. Peran perawat. Peran seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem, dipengaruhi oleh keadaan sosial baik di dalam maupun di luar profesi keperawatan dan bersifat konstan. Perawat, seorang yang telah lulus dan mendapat ijazah DR pendidikan kesehatan yang diakui pemerintah PP nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang UU nomor 38/2014 pasal 1 ayat 2. Selanjutnya yaitu peran perawat. Peran perawat merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dalam profesi perawat maupun dari luar profesi perawat yang bersifat konstan. Next, peran perawat menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989 yaitu yang pertama memberi asuhan keperawatan, selanjutnya advokat klien, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan, dan yang terakhir peneliti atau pembaharu. Atau tugas perawat, caregiver, memberi asuhan keperawatan. Perawat harus 1. Memperhatikan individu dalam konteks sesuai kehidupan klien. Perawat harus memperhatikan klien berdasarkan kebutuhan signifikan dari klien. 2. Perawat menggunakan nursing proses untuk mengidentifikasi diagnosa keperawatan mulai dari masalah fisik, fisiologis, sampai masalah-masalah psikologis. 3. Peran utamanya adalah memberikan pelayanan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sesuai diagnosa masalah yang terjadi mulai dari masalah bersifat sederhana sampai yang kompleks. Fungsi perawat. Fungsi perawat 1. Independen, yang artinya mandiri. 2. Dependen, yang artinya instruksi dari perawat lain. Dan yang terakhir yaitu interdependen, artinya kerjasama dengan tim kesehatan lain. 3 jenis fungsi perawat dalam melaksanakan perannya yaitu fungsi independen, di mana perawat melaksanakan perannya secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Perawat harus dapat memberikan bantuan terhadap menyiapkan atau tidak terpenuhnya kebutuhan dasar manusia, biopsikososial, kultural, dan spiritual, mulai dari tingkat individu utuh mencakup seluruh kehidupan sampai pada tingkat masyarakat yang juga tercermin pada tidak terpenuhnya kebutuhan dasar manusia, tingkat jenis organ fungsional sampai molekuler. Kegiatan ini dilakukan dengan reaksi oleh perawat, dan perawat bertanggung jawab serta bertanggung gugat atas rencana dan keputusan tingkatnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi dependen. Kegiatan ini dilakukan atas pesan atau instruksi dari orang lain. Yang ketiga, fungsi interdependen. Fungsi ini berupa kerja tim, sifatnya saling bertergantungan baik dalam keperawatan maupun kesehatan. Sekian video presentasi dari saya mengenai peran perawat profesional. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama tenaga kesehatan di seluruh dunia. Terima kasih, salam sehat semua. Mari bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan memiliki aula yang begitu besar dan ruangan 7 lantai. Terdiri dari ruang kelas, kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, ruang pengadilan, kantin, serta rooftop di bagian atas, dan memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian,
Fakultas Hukum, Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Fisip Ilmu Politik, Fakultas Sastra Inggris, dan Fakultas Keperawatan. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI tetap jaya.